Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku Jumat Kliwon ya, dimanapun Anda berada. Kajian materi kali ini tentang weton Jumat Kliwon ya, tanda ya rezeki Anda ini tertutup ya, atau rezeki Anda ini disihir ya, tertutup oleh sihir. Nah, ya tentunya ketika rezeki kita ini tertutup oleh sihir ya, segala upaya kita ya untuk mencari uang itu sulit wis. Ya, Anda bekerja keras pun sulit ya untuk bisa mengumpulkan uang. Kalaupun uang terkumpul ya cepat habis itu. Itu tanda ya adanya sihir, adanya teluh ya, santet yang ada di dalam tubuh Anda. Ya kadang orang itu tidak merasa ya kalau dirinya itu terkena sihir, terkena teluh, terkena santet dan sebagainya. Baru dia itu kerasa ketika sihir, teluh, santet itu sudah parah gitu. Ya. Jadi sihir penutup rezeki itu tidak langsung gitu loh ya, tidak langsung tiba-tiba hancur itu enggak. Pasti pelan-pelan ya. Dan ini biasanya berawal dari kecemasan ya, kecemasan di dalam menjalani kehidupan. Jadi teman-teman Jumat Kliwon ini akan mengalami kecemasan Anda di dalam kehidupan. Ya, takut ya, mau melangkah ini ragu-ragu ya. Mau ngerjakan sesuatu itu pokoknya muncul sisi-sisi negatif yang ada di dalam diri Anda. Perasaan was-was ya, perasaan ragu-ragu ya, males ibadah, males mandi, males bangun pagi, pokoknya males itu akan menjadi hari-hari Anda. Nah, ketika seseorang terkena sihir penutup rezeki itu wes ono gitu, apes tok di sini apes, di sini sial dan sebagainya. Kenapa kok bisa seperti itu? Kenapa kok orang ini bisa menutup rezeki orang? Ya bisa saja. Ya, ketika Tuhan menghendaki ya bisa saja, ya. Ya. Tuhan itu memiliki sifat yang Rahman dan Rahim ya. Rahman ini artinya siapapun yang berdoa, tidak peduli Anda ini rajin ibadah atau tidak rajin ibadah. Ya, ketika Anda sungguh-sungguh berdoa ya pasti dikabulkan. Itu sifat Rahmannya. Sifat Rahimnya ya hanya kepada seseorang yang sudah berada di jalan Tuhan. Intinya di situ. Makanya tidak usah heran ketika seseorang ini terkena sihir, teluh, santet ya, rezekinya ditutup, itu bisa saja. Nah, teman-teman Jumat Kliwon, ketika Anda mengalami itu, berpikirlah ya, kenapa kok Tuhan mengizinkan ya orang itu menutup rezeki saya melalui sihir, melalui teluh, melalui santet. Nah, kalau teman-teman sudah bisa berpikir jernih seperti itu, maka Anda akan ketemu ya, Anda akan ketemu dengan solusinya. Artinya akan muncul kesadaran diri di dalam diri Anda. Oh ternyata saya bisa terkena teluh, terkena santet, terkena sihir dan sebagainya. Karena di dalam diri saya itu energinya itu terlalu negatif. Atau energi yang ada di dalam tubuh saya itu negatif. Sehingga memudahkan diri saya ini terkena teluh, terkena santet, sihir dan sebagainya. Nah, kalau Anda sudah menyadari seperti itu, maka segera lakukan perbaikan. Maka segera lakukan tindakan. Ya, tindakan perbaikan. Tindakan perbaikannya apa? Ibadah dan tirakat. Ini yang harus Anda jalankan. Ya. Maka yang perlu Anda lakukan adalah bagaimana memperbaiki ibadah Anda. Bagaimana memperbaiki tirakat Anda. Itu yang harus Anda lakukan. Ibadah dan tirakat itu harus Anda kerjakan, harus Anda lakukan. Ya, untuk apa? Untuk membentuk energi positif di dalam diri Anda. Nah, ketika energi Anda ini positif, maka sihir, teluh, santet tadi itu akan hilang, akan lenyap. Ya. Tapi berbicara masalah sihir penutup rezeki ini biasanya lama, teman-teman ya. Karena proses masuknya juga lama, proses keluarnya juga lama. Ya, jadi ini tandanya, misalkan ya. Anda ini melamar pekerjaan ke sebuah perusahaan atau kemanapun pokoknya melamar pekerjaan ya. Itu tidak dapat ya. Kalau cuma ditolak sekali 2 kali sih masuk akal. Tapi kalau itu lebih dari 100 kali 200 kali Anda ditolak bekerja, ini sudah di luar logika. Misalkan dalam 1 tahun ya Anda melamar pekerjaan tidak keterima, masih masuk akal. Tapi kalau sudah lebih dari 2 tahun, 3 tahun, Anda tetap melamar terus. Biasanya seperti ini. Biasanya prosesnya lancar-lancar saja.
Tapi ketika pada saat deal-dealnya itu tidak lancar. Biasanya seperti itu. Ya, orang yang terkena sihir ya, penutup rezeki ini, bawaannya emosi, bawaannya depresi, galau. Ya, yang muncul setiap hari itu adalah ketakutan-ketakutan di dalam dirinya. Ya, ketakutan inilah yang menambah atau memperparah energi negatif yang ada di dalam tubuh Anda. Makanya teman-teman Jemaat Kliwon ya, Anda harus pahami ini. Ketika Anda paham, maka Anda akan tahu apa yang harus Anda lakukan. Ya, intinya ketika kita terkena sihir penutup rezeki, intinya ya energi kita itu negatif. Intinya ada di sana. Ya, berpikirlah bagaimana supaya Anda ini bisa merubah energi negatif yang ada di dalam diri Anda bisa menjadi energi positif. Baru sihir telur santet itu akan bisa Anda patahkan. Baru sihir telur santet itu akan hilang. Dan ini juga butuh proses yang lama. Dan biasanya orang yang melakukan sihir itu adalah orang-orang yang ada di sekitar Anda. Orang yang kenal Anda, orang yang terdekat dengan diri Anda, yang tersakiti dengan diri Anda, baik itu sengaja maupun tidak sengaja. Nah, tapi teman-teman Jemaat Kliwon, Anda tidak perlu berkecil hati. Anda sebagai korban tidak perlu berkecil hati. Kalau Anda sebagai pelaku, wah itu berbahaya. Kalau Anda jadi korban berarti apa? Anda disayang Tuhan. Saatnya Anda membersihkan diri. Saatnya Anda mengevaluasi diri. Ya apa caranya Anda bisa bangkit. Ya apa caranya Anda bisa sukses gitu loh ya. Bisa bangkit, bisa sukses, bisa memperbaiki diri. Ketika sudah muncul kesadaran itu, maka saya yakin sihir, teluh, santet yang ada di dalam diri Anda ini cepat atau lambat pasti akan musnah ya. Cepat atau lambat pasti akan berhasil Anda selesaikan. Ya. Itu yang terjadi seperti itu. Ya memang butuh lama ya. Orang melakukan sihir itu tidak cuma satu dukun. Bisa 10, bisa 20, bisa 30 dukun. Nah, sama halnya ketika seseorang ingin berobat supaya sembuh dari penyakitnya. Kemanapun Anda mendengar katakanlah pengobatan, ya Anda akan datangi. Nah, begitu pula ketika seorang melakukan sihir ya. Misalkan ya Anda terkena sihir, saya melakukan sihir kepada diri Anda. Tak lihat kok Anda biasa-biasa saja, saya cari orang pintar lagi untuk melakukan sihir kepada Anda. Kok masih biasa-biasa saja, cari lagi sampai Anda itu kena. Nah, coba bayangkan ya, misalkan dari 10 ya, dari 10 tukang sihir yang kena yang ke-10. Maka otomatis ya yang ke-9, ke-8 sampai ke-1 ini akan masuk juga. Nah, itulah yang membuat sihir itu parah. Membuat sihir itu sulit untuk dihilangkan. Karena apa? Ya terlalu banyaknya. Makanya ketika kita terkena sihir telur santet, jangan lelah-lelah untuk berusaha untuk berdoa. Karena apa? Sudah pasti sihir yang ada di dalam tubuh Anda itu sudah pasti banyak. Demikian, semoga ini bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.